Hari ini 22 Juli, Pesta Santa Maria Magdalena, pelayan Yesus. Cerita tentang Maria Magdalena kita ketahui dari Injil. Namanya dengan jelas disebutkan dalam beberapa bagian kitab Injil. Lukas bab 8 ayat 1 mengisahkan bahwa Maria terhitung sebagai salah satu di antara wanita-wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Injil Matius bab 27 ayat 56 dan 61. Injil Markus bab 15 ayat 40 dan 47. Serta Injil Yohanes bab 19 ayat 25 mengisahkan bahwa Maria bersama beberapa wanita lain hadir pada saat kematian Yesus di atas salib dan kemudian juga pada saat penguburan Yesus. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 1, Injil Markus bab 16 ayat 1, dan Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 10 dikisahkan bahwa Maria bersama beberapa wanita lainnya pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi jenazah Yesus pada hari Minggu Paskah. Berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh para malaikat kepada beberapa orang wanita. Meskipun demikian, Maria Magdalena adalah satu-satunya wanita yang dikatakan sebagai orang pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia diidentifikasikan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas bab 7 ayat 37 sampai 50. Paus Fransiskus telah menetapkan pesta Santa Maria Magdalena jatuh pada tanggal 22 Juli. Dalam misa peringatan para kudus, selama ini Santa Maria Magdalena dirayakan dalam peringatan wajib. Paus Fransiskus menaikkan martabat peringatan itu menjadi pesta yang sama dengan para rasul untuk menggarisbawahi pentingnya saksi pertama kebangkitan Kristus dan peranan perempuan dalam evangelisasi. Sesuai kehendak Paus Fransiskus, maka Kongregasi Ibadat Ilahi telah mengeluarkan dekrit yang ditandatangani oleh Kardinal Robert Sarah, yakni menaikkan peringatan Santa Maria Magdalena menjadi pesta. Dokumen itu tertanggal 3 Juni 2016, Hari Raya Hati Kudus Yesus. Sekretaris Kongregasi Ibadat Ilahi, Uskup Agung Arthur Roach menjelaskan, keputusan ini
adalah bagian dari konteks eklesial sekarang ini yang mengajak kita semua untuk merefleksikan secara lebih dalam martabat kaum perempuan, evangelisasi baru, dan misteri belas kasih Allah. Uskup Ros menjelaskan bahwa Paus Yohanes Paulus II lah yang telah memulai ingin menekankan pentingnya peranan kaum perempuan dalam gereja dan misi, serta menekankan peran Santa Maria Magdalena sebagai saksi pertama kebangkitan Kristus. Peranannya tetap sangat penting sampai sekarang, di mana gereja mengajak pria dan perempuan dari setiap suku dan bahasa untuk mewartakan Injil tanpa membuat perbedaan. Santa Maria Magdalena adalah model pewarta Injil yang otentik dan penuh sukacita mengabarkan berita Paskah. Paus mengambil keputusan ini dalam tahun Yubelium Belas Kasih untuk menekankan pentingnya peranan orang suci ini yang telah menunjukkan kasih yang begitu besar kepada Kristus dan yang telah dikasihi oleh Kristus. Maria Magdalena berada di antara para murid Yesus. Ia mengikuti Yesus pada jalan salibnya dan sampai pada makam Yesus. Ia adalah saksi pertama kebangkitan Kristus. Santo Gregorius Agung menyebutnya sebagai saksi belas kasih ilahi. Penginjil Yohanes menceritakan ia menangis karena jenazah Yesus dicuri orang. Dengan belas kasih, Yesus menyatakan dirinya kepadanya dan mengubah air matanya menjadi sukacita Paskah. Kristus menunjukkan perhatian dan belas kasih yang istimewa kepada wanita ini karena Maria Magdalena menyatakan cintanya kepada Yesus, mencarinya di taman dengan penuh kecemasan dan penderitaan jiwa dengan air mata tak berdaya. Seperti yang dikatakan oleh Santo Anselmus. Santo Thomas Aquinas menyebutnya rasul dari para rasul, karena dialah yang mewartakan kebangkitan Yesus kepada para rasul yang masih ketakutan di dalam ruangan terkunci, sampai mereka berani keluar dan mewartakan Injil kepada dunia tanpa takut. Almarhum Kardinal Carlo Maria Martini, yang juga ahli kitab suci, memberikan komentar atas peristiwa itu demikian. Yesus memilih cara yang paling pendek dan langsung, yaitu dengan memanggil nama. Pemanggilan nama itu dalam situasi hati Maria Magdalena saat itu, dengan bunyi suara Yesus dan nada yang ia kenal dengan baik, itu adalah sebuah pewahyuan amat personal, yaitu bukan hanya pewahyuan Yesus yang bangkit, melainkan mengenai relasi Yesus dengan Maria Magdalena. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan kepada orang yang sedang mencarinya.